Halo semuanya, mengelola keuangan itu adalah salah satu skill dan kebiasaan paling penting yang bisa kita kembangkan. Kalian pernah dengar nggak istilah bayar diri sendiri dulu? Bayar diri sendiri dulu itu bukan berarti kita harus menghabiskan persentase penghasilan untuk hal-hal yang nggak penting atau nongkrong semalaman. Tapi kita harus menyisihkan persentase penghasilan kita setiap kali kita terima gaji. Lakuin ini sebelum bayar-bayar hal lain kayak bayar sewa, bayar pajak, pokoknya sebelum pengeluaran apapun. Persentasenya bisa sebesar 20% atau minimal 1% lah dari gaji. Tujuannya adalah kita mulai aja dulu. Tadi kan aku bilang mengelola uang itu kebiasaan dan skill. Nah, maksudnya gini, kebiasaan itu sesuatu yang kita kembangkan seiring waktu. Umumnya, untuk mengembangkan kebiasaan, kita butuh minimal 14 hari latihan terus-menerus. Ini yang disebut sebagai 1490 rule atau aturan 1490. Karena butuh 14 hari untuk mengembangkan kebiasaan dan 90 hari untuk kebiasaan itu menjadi gaya hidup. Tapi aturan ini biasanya berlaku untuk aktivitas sehari-hari, jadi nggak cocok untuk mengelola keuangan. Soalnya kebanyakan orang nggak terima gaji setiap hari kan. Kebanyakan dari kita punya pekerjaan yang gajinya bulanan atau seenggaknya mingguan. Jadi, untuk mengelola uang, mungkin butuh waktu lebih lama dari aturan yang tadi. Mungkin kita butuh waktu 6 bulan sampai 2 tahun untuk bisa jadi kebiasaan dan gaya hidup. Nah, terlepas dari seberapa besar atau seberapa kecil yang kita tabung atau kita investasikan, yang penting kita mulai aja dulu, supaya kita bisa mengembangkan kebiasaan itu sambil penghasilan kita bertambah. Nah, di video kali ini, aku mau bahas dasar-dasar pengelolaan keuangan yang bakal mengubah kehidupan finansial kalian. Ini penting banget untuk kehidupan yang sehat, apalagi kalau kalian mau menambah penghasilan dan melebarkan sayap. Ini semua tentang berapa banyak yang kalian simpan, yang kalian tabung. Kalau kalian mau berkembang, kalian harus selalu ingat bahwa bukan tentang berapa banyak uang yang kalian hasilkan, tapi berapa banyak yang bisa kalian simpan. Kalau pengen kekayaan kalian bertumbuh, di saat misalnya penghasilan kalian itu 10 juta per bulan, tapi kalau semuanya kalian habiskan, nggak ada yang disimpan, ya kekayaan kalian nggak akan bertambah. Kalau kalian nggak punya apa-apa untuk diinvestasiin di masa depan atau buat cadangan saat darurat, kalian tuh ibaratnya selalu satu gaji lagi menuju bencana, bahkan kebangkrutan. Banyak orang yang gajinya naik, tapi nilai kekayaannya nggak bertumbuh. Kenapa? Karena yang pertama, mereka nggak tahu gimana caranya mengatur uang sebanyak itu. Mereka bakal investasi di hal-hal yang nggak mereka pahami. Mereka juga nggak bisa mengontrol emosi di depan peluang yang menggoda misalnya. Dan mereka bahkan nggak mencatat pengeluaran dan pemasukan mereka. Nggak paham kalau gaji mereka yang udah bertambah itu bukan uang yang nggak habis-habis. Mengelola uang itu yang menjaga kita dari bencana. Jadi kalau kalian mau berkembang, sebaiknya mulai deh pikirin tentang berapa banyak yang kalian sisihkan untuk investasi dan tabungan. Kalau persentasenya kurang dari 10%, kalian perlu pikirin ulang strategi pengelolaan keuangan kalian. Sayangnya pada kenyataannya, kebanyakan orang bahkan nggak tahu berapa persen yang mereka sisihkan. Nah, lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu catat semua pengeluaran kalian. Kebanyakan orang nggak tahu berapa banyak pemasukan dan pengeluaran mereka sendiri secara detail. Nah, kalian harus catat tuh setiap rupiah yang kalian keluarkan. Lalu bagi pengeluaran kalian itu jadi 4 atau 5 kategori sesuai dengan situasi keuangan kalian ya. Nah, kenapa kebanyakan orang nggak mau mencatat keuangan mereka? Menurutku ada beberapa alasan ya. 2 di antaranya yang paling umum, yaitu malas dan takut. Mencatat pengeluaran, investasi, dan tabungan bisa jadi dianggap sebagai banyak kerjaan buat beberapa orang. Duduk setiap minggu atau setiap bulan, mencatat angka-angka, bisa terasa ribet banget bagi kebanyakan orang. Terus alasan yang kedua, yaitu banyak orang yang takut. Takut apa? Takut menghadapi kenyataan tentang berapa banyak uang yang mereka habiskan untuk hal-hal yang nggak penting. Karena dengan mencatat keuangan, kita jadi tahu kebiasaan belanja kita yang mungkin nggak sehat. Ketika orang nggak nyaman dengan kenyataan, mereka biasanya melakukan 2 hal. Yang pertama, menunda kenyataan sebanyak mungkin.
Dan yang kedua, menghindari kenyataan dan pura-pura semuanya baik-baik aja. Tapi, kalian harus bisa melawan kemalasan dan ketakutan ini kalau kalian mau berkembang secara finansial. Uang punya 5 fungsi, sebagai penghasilan, untuk ditabung, untuk diinvestasikan, untuk dibelanjakan, dan untuk disumbangkan. Nah, ini bakal mudah dilakukan kalau kalian mencatat pengeluaran. Dan kalau kalian punya penghasilan tetap, kalian tinggal menentukan batas pengeluaran yang harus kalian patuhi setiap bulan.